Halo semua, kembali lagi di rumah kelas. Kali ini kita akan belajar fisika. Teman-teman, apakah dari kalian pernah mengukur panjang suatu benda? Lalu, satuan apa yang kalian gunakan dalam pengukuran panjang tersebut? Atau, apakah kalian pernah mengukur suatu massa benda dan satuan apa yang digunakan pada massa benda tersebut? Mari kita bahas pada video ini. Adapun yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang pengukuran bab 2 kelas 10. Dan pada bagian pertama, kita akan membahas tentang besaran pokok, kedua, besaran turunan, ketiga, satuan internasional, dan notasi ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan besaran dalam fisika? Nah, besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai besaran atau besar dan satuan. Adapun satuan adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Berdasarkan satuannya, besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian, berdasarkan ada tidaknya arah, besaran pun dikelompokkan menjadi dua, yakni besaran skalar dan juga besaran vektor. Selanjutnya kita akan membahas tentang besaran pokok dan dimensi. Besaran pokok yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai acuan untuk menentukan satuan besaran turunan. Besaran pokok dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama, panjang, kedua, massa, kemudian ketiga, waktu, keempat, kuat arus listrik, yang kelima, intensitas cahaya, yang keenam, suhu, dan ketujuh, jumlah zat. Nah, berikut ini adalah 7 besaran pokok dalam satuan internasional. Untuk menyederhanakan suatu besaran, digunakan simbol yang disebut dimensi besaran. Dimensi suatu besaran dinyatakan dengan lambang, huruf, dan diberi tanda kurung persegi. Kegunaan dimensi sebagai berikut ini. Yang pertama, membuktikan dua besaran fisis setara atau tidak. Yang kedua, menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar. Yang terakhir, menurunkan persamaan suatu besaran fisis jika kesebandingan besaran fisis tersebut dengan besaran-besaran fisis lainnya diketahui. Berikut ini adalah 7 besaran pokok dalam satuan internasional atau SI. Yang pertama, panjang dengan satuan meter dengan lambang M dengan dimensi L. Kemudian yang kedua, massa dengan satuan kilogram dengan lambang satuan kilogram dan dimensinya M. Kemudian waktu, satuannya sekon dan lambang satuannya adalah S dengan dimensi T. Yang keempat, kuat arus listrik dengan satuan ampere, lambang satuannya adalah A dan dimensinya adalah I. Yang kelima adalah suhu, yakni satuannya Kelvin, lambang satuannya adalah K dan dimensinya adalah theta. Kemudian yang keenam, intensitas cahaya dengan satuan kandela dan lambang satuan adalah CD dan dimensinya adalah J. Kemudian untuk jumlah zat, itu satuannya mol dengan lambang satuan adalah mol dan dimensinya adalah N. Kemudian ada 2 tambahan lagi besaran pokok. Yang pertama adalah sudut bidang datar dengan satuan radian dan lambang satuan adalah rad. Namun dimensinya tidak ada. Yang terakhir adalah sudut ruang dengan satuan steradian dengan lambang satuan adalah SR. Selanjutnya kita akan mempelajari besaran turunan. Nah teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan besaran turunan itu? Besaran turunan yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Nah berikut ini adalah tabel tentang besaran turunan. Yang pertama adalah luas dengan lambang turunan adalah A dengan rumusnya adalah panjang kali lebar dengan satuan meter pangkat 2 atau meter kuadrat. Kemudian untuk volume, lambang besaran turunannya adalah V dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi dengan satuannya adalah meter kubik. Dan juga massa jenis, lambang besaran turunannya adalah Rho dengan rumus massa dibagi volume dengan satuan kilogram per meter kubik. Dan lain sebagainya. Di sini sudah banyak ya nama-nama besaran turunan yang diturunkan dari besaran-besaran pokok yang ada. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang satuan internasional SI dan juga notasi ilmiah.
Kemudian kita akan masuk ke satuan internasional. Sistem satuan yang digunakan dalam fisika adalah sistem meter kilogram sekon, biasa disebut MKS, atau satuan internasional SI. Dalam sistem satuan selain MKS dikenal pula sistem sentimeter gram second atau CGS. Misalnya satuan gaya untuk MKS adalah kilogram meter per second kuadrat atau biasa disingkat Newton. Dan dalam CGS adalah gram centimeter per second kuadrat atau disingkat Dime. Kemudian kita masuk ke bagian notasi ilmiah. Penyederhanaan hasil pengukuran besaran fisika dapat disederhanakan menggunakan notasi ilmiah. Notasi ilmiah merupakan cara penulisan angka-angka dalam fisika untuk menampilkan bilangan besar maupun bilangan kecil tanpa mengubah nilai sebenarnya. Penulisan notasi ilmiah dapat dinyatakan sebagai berikut, yakni A, kali 10 pangkat N. Nah, adapun keterangannya untuk A adalah bilangan asli mulai dari 1 sampai dengan 9. Kemudian N adalah bilangan bulat. Adapun aturan penulisan hasil pengukuran dengan notasi ilmiah yakni sebagai berikut. Yang pertama, untuk bilangan yang lebih dari 10, kita pindahkan koma desimal ke arah kiri dan eksponennya positif. Contohnya, C atau kecepatan cahaya itu sama dengan 300 juta meter per second atau sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang kedua, untuk bilangan yang kurang dari 1, pindahkan koma desimal ke kanan dan eksponennya negatif. Contohnya, muatan elektron atau E sama dengan 0,000000 sampai 016 kolom itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 C atau kolom. Setelah kita mempelajari besaran pokok, besaran turunan, dan notasi ilmiah serta satuan internasional, maka kita coba mempelajari contoh soal yang ada. Contoh soal yang pertama, di antara kelompok besaran berikut yang hanya terdiri dari besaran turunan adalah A. Kuat arus, massa, dan gaya. B. Suhu, massa, dan volume. C. Waktu, volume, dan percepatan. D. Usaha, gaya, dan percepatan. E. Kecepatan, suhu, dan jumlah zat. Teman-teman bisa mempause video ini, kemudian mencocokkan jawabannya dengan pembahasan yang telah aku berikan nanti. Adapun jawaban untuk contoh soal nomor 1 adalah yang D. Usaha, gaya, dan percepatan. Untuk yang A itu terdiri dari besaran pokok yakni massa dan kuat arus. Untuk yang B itu juga berisikan besaran pokok yakni suhu, massa. Kemudian yang C juga ada besaran pokok yakni waktu. Kemudian yang E itu ada besaran pokok yang bagian suhu dan juga jumlah zat. Contoh soal yang kedua. Daya adalah besaran usaha atau energi tiap satuan waktu. Adapun dimensi dari gaya adalah A. MLT, B. MLT pangkat minus 2, C. ML pangkat 2, T pangkat minus 3, D. MLT pangkat minus 1, E. ML kuadrat, T pangkat minus 2. Teman-teman bisa mempause video ini, kemudian mencocokkan jawabannya nanti. Adapun jawaban dari contoh soal nomor 2 adalah yang bagian C. ML kuadrat, T pangkat minus 3. Nah, itu merupakan jawaban untuk soal nomor 2. Itulah tadi penjelasan mengenai besaran pokok, besaran turunan, satuan internasional, dan juga notasi ilmiah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar ya. Dan jangan lupa mengerjakan soal-soal yang telah aku berikan pada link deskripsi di bawah ini. Terima kasih semua.